SMP Negeri 2 Malang merupakan sekolah menengah pertama yang berada pada pusat perekonomian Kota Malang. Dengan julukan Bumi Satwimaba, kami berfokus mencetak generasi unggul untuk penerus bangsa. Di sini kami juga berfokus untuk meningkatkan dan menjaga psychological well-being atau kesejahteraan mental peserta didik. Dengan program tersebut, kami berfokus untuk melindungi anak-anak generasi bangsa dari kekerasan seksual, penelantaran, dan juga kekerasan dalam bullying. Maraknya kasus yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Malang maupun di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa bullying masih menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Dalam hal tersebut, guru bimbingan dan konseling melakukan sebuah inovasi dalam pembuatan website self-help counseling naratif untuk meningkatkan psychological well-being peserta didik. Psychological well-being dapat tercapai dengan peserta didik menerima masa lalunya, mengkonsep dirinya di masa sekarang dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Melalui konseling naratif, peserta didik diminta untuk melakukan konstruksi terhadap narasi dirinya yang penuh dengan potensi-potensi ke depannya. Peserta didik juga diajak untuk berpikir dan mengenali potensi dirinya, mengoptimalkan potensi dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Peserta didik perlu mendapatkan haknya, berhak untuk menerima segala hal yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan psikologisnya. Sehingga kami mendukung penuh melalui layanan aduan kekerasan seksual maupun kekerasan dalam bullying di antara sekolah yang dilakukan oleh peserta didik, orang tua maupun bapak ibu guru dan menjamin keselamatan serta perlindungan anak-anak dalam mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sejahtera. Peserta didik di SMP Negeri 2 diberikan penjelasan atau sosialisasi terkait dengan program yang diberikan. Layanan aduan yang akan diberikan ini akan ditanggapi langsung dan diberikan notifikasi yang langsung kepada guru bimbingan dan konseling untuk ditindaklanjuti, baik pendampingan secara psikologis, konseling, maupun juga layanan pendampingan advokasi. Peserta didik juga berhak mendapatkan hak-haknya untuk menjadi pribadi yang sejahtera. Keunggulan self-help counseling naratif berbasis website untuk meningkatkan psychological well-being siswa adalah kemudahan aksesnya yang dapat digunakan dalam berbagai perangkat, handphone, laptop, maupun komputer. Hal tersebut juga memudahkan peserta didik untuk mengaksesnya dimanapun berada. Penggunaan akses data yang ringan sehingga memudahkan dalam tampilan, font yang mudah terbaca, dan juga menu-menu yang memudahkan peserta didik dalam mengakses media website self-help counseling naratif untuk meningkatkan psychological well-being siswa. Siswa juga dapat menggunakannya ketika mereka butuhkan dimanapun dan kapanpun berada. Siswa SMP Negeri 2 Malang telah diberikan sosialisasi dalam penggunaan media self-help counseling naratif untuk meningkatkan psychological well-being peserta didik. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kesejahteraan psikologis peserta didik. Media ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan psychological well-being peserta didik dan untuk mendukung kemampuan proses belajarnya menjadi manusia yang berdaya. Pada tampilan pertama, self-help naratif berbasis website, terdapat peraturan self-help counseling dan juga terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan self-help counseling atau tolong diri. Di bagian ini juga dilengkapi tombol halaman selanjutnya untuk memberikan keruntutan pada proses self-help naratif. Terdapat juga tutorial self-help dalam penggunaan media self-help. Selanjutnya, terdapat layanan aduan kekerasan atau bullying yang terkoneksi dengan notifikasi pada guru bimbingan dan konseling untuk ditindaklanjuti. Di sini siswa dapat melaporkan kejadian yang mereka lihat, kejadian yang mereka alami atau kejadian yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya, terdapat menu-menu yang mudah diakses pada bagian kiri atas dan juga tampilan pada menu relaksasi menunjukkan adanya proses relaksasi untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, biodata dan kontrak layanan untuk melakukan konseling self-help, konseling naratif. Selanjutnya pada angket siswa, di sini siswa akan mengisikan angket psychological well-being untuk mengetahui kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan self-help counseling naratif. Pada tahapan-tahapan konseling, siswa difasilitasi dengan minat-minat yang berbeda dalam pembelajaran diferensiasi kurikulum merdeka. Siswa difasilitasi dengan menulis, merekam voice, dan juga menggambar. Di sini siswa akan diberikan instruksi pada setiap tulisannya untuk mengisikan setiap tahapan-tahapan sesuai dengan minatnya. Begitu juga dengan tahapan yang lainnya hingga sampailah kepada konseling lanjutan di mana peserta didik dapat melakukan konseling kepada guru bimbingan dan konseling baik secara langsung di sekolah maupun melalui Google Meet. Dalam
Website self-help counseling naratif juga terdapat pojok literasi di mana siswa dapat membaca update-update tentang kesehatan mentalnya terhadap peningkatan psychological well-being dan kesadaran mental kesehatan di hidupnya. Di sini peserta didik juga difasilitasi dengan banyak link-link yang akan nanti tersambungkan dengan record suara dan juga tersambungkan dengan gambaran di Jamboard. Hal tersebut nanti akan digunakan guru bimbingan dan konseling sebagai analisis tahapan konseling dan sebagai pengiriman surat balasan kepada peserta didik melalui proses self-help counseling naratif ini. Kita semua adalah manusia-manusia yang berharga, memiliki cerita hidup yang bermakna dan berhak untuk memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Itulah komitmen kami bersama untuk meningkatkan psychological well-being peserta didik. Karena kita berharga dan berhak untuk sejahtera secara psikologis.